Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzan Arifin dari TINFC 2025-01. Di sini saya akan membuat video tentang eh, sistem manajemen toko frozen food. Nah, pada video kali ini eh, saya menggunakan bahasa C++. Project ini tidak hanya menggunakan variabel biasa, tetapi mengimplementasikan 11 modul yang telah dipelajari. Nah, mulai dari memori statis seperti array dan stroke, algoritma sorting dan searching, sehingga struktur data dinamis dan non-linear seperti linked list, binary tree, dan graph matrix. Nah, sebelum itu, kita lanjut ke pembahasan di bagian kodenya. Nah, pada bagian atas, dari atas sampai dari sini sampai struktur. Nah, pada bagian itu kita mulai dari fondasi paling awal, yaitu bagian header file dengan deklarasi struct. Nah, di sini kita mendefinisikan 3 tipe data. Bentukan. Nah, mulai dari struk produk itu bertindak sebagai penyimpanan data statis objek makanan. Sedangkan pada struk node dan struk tree dilengkapi dengan variabel penunjuk atau pointer. Nah, itu yang berfungsi sebagai jangkar penyambung alat memori untuk struk data dinamis seperti itu. Nah, pada bagian struk produk itu digunakan untuk mempresentasikan satu item barang frozen food. Lalu ada INT kode, itu ID dari si produk. Lalu ada char nama, itu untuk menampung nama produk. Lalu ada char kategori, itu untuk kategori makanan beku. Nah, lalu bagian selanjutnya itu ada bagian struct node, itu untuk struktur data di bagian linked list. Nah, di sini node di bagian akhirnya itu node next, yaitu pointer yang menyimpan alat memori node selanjutnya di bagian RAM. Nah, lalu di bagian struct tree itu node bercabang untuk struct data bagian binary tree. Nah, di sini ada tree left dan tree right. Nah, sini pada bagian left itu pointer untuk mengarahkan ke sub pohon anak bagian kiri. Jadi ke bagian kiri. Lalu di right itu ke bagian kanan. Nah, seperti itu. Lalu ke bagian selanjutnya itu ada data produk. Nah, yang telah saya di blok. Nah, pada bagian ini itu adalah untuk membuat database lokal berupa array global bernama frozen food berkapasitas 10 objek produk di frozen food. Nah, perhatikan bahwa kode ID itu sengaja dimasukkan secara acak. Nah, ini sangat ini berguna agar kita bisa mendemonstrasikan efektivitas hasil dari algoritma pencarian dan pengurutan pada babak berikutnya atau pada kode selanjutnya. Lalu di bagian selanjutnya itu ada bagian satu ada array. Nah, pada array yang telah saya blok nih. Nah, pada array kita itu mempelajari struktur data linear secara statis. Nah, pada modul pertama, nah itu untuk mendeklarasikan pembacaan elemen array terstruktur secara berurutan, yaitu menggunakan perulangan for. Nah, di sini terlihat ada for integer i sama dengan 0. Nah, berarti dimulai dari 0. Nah, lanjut ke bagian selanjutnya itu menunjukkan pembacaan yang lumayan spesifik, yaitu menggunakan operator titik. Nah, dan di bagian yang ketiga itu kita memperlihatkan
perbedaan fungsi yang mengembalikan nilai melalui keyword return. Nah, di bagian keyword return dengan prosedur bertipe void. Berarti nah dari sini sampai sini mohon maaf ya. Ya, yang tadi saya jelaskan itu mulai dari yang modul pertama itu array, berarti modul kedua itu struct, yang modul ketiga itu fungsi dan prosedur. Nah, kembali lagi. Nih, saya ulang dari awal. Nah, pada bagian modul pertama nih. Nah, itu digunakan untuk menjabarkan pembacaan elemen pada array terstruktur secara berurutan menggunakan perulangan for. Nah, lalu di bagian yang kedua nih, nah, struct. Nah, di bagian modul ini itu menunjukkan pembacaan data spesifik yang menggunakan operator titik. Nah, titik. Seperti itu. Nah, kan titik kode, titik nama, titik kategori seperti itu. Lalu, pada bagian yang ketiga itu adalah fungsi dan prosedur. Nah, di sini pada bagian ini kita memperlihatkan bahwa perbedaan fungsi yang mengembalikan nilai itu melalui keyword return, yaitu dengan tipenya itu void seperti itu. Nah, void nih di sini seperti itu. Lalu ke bagian selanjutnya bagian keempat dulu. Bagian keempat. Nah, yang telah saya blok pada bagian keempat itu pada modul ini itu untuk mengimplementasikan bubble sort. Nah, kenapa bubble sort? Karena data yang kita masukkan itu hanya sedikit. Jadi bubble sort itu cocok untuk data yang sedikit. Nah, yaitu dengan teknik komparasi string. Nah, algoritma ini akan menggeser tipe data string bernilai besar ke sebelah kanan secara bertahap. Layaknya seperti gelembung udara. Nah, lalu ke bagian selanjutnya itu modul yang kelima. Nah, di bagian modul kelima itu ada yang namanya searching. Nah, searching ini digunakan untuk mencari. Nah, di sini saya juga menggunakan linear search. Nah, teknik pencarian kenapa saya menggunakan linear search? Karena pada linear search itu teknik pencarian datanya itu paling dasar yang mencocokkan kata kunci masukan dari ujung awal sampai ujung akhir pada array seperti itu. Nah, di sini terlihat ada integer ketemu sama dengan 0 titik koma. Nah, ini adalah variabel untuk status pencarian. Lalu bagian selanjutnya itu ada for integer i. Nah, pada if frozen food titik kode. Nah, itu untuk mengevaluasi kecocokan nilai. Nah, lalu di print. Lalu jika ketemu itu ubah status menjadi sukses. Nah, lalu pada break itu untuk menghentikan sisa literasi demi untuk mengefisiensi di dalam memori kode. Nah, jadi ketika sudah ketemu maka sistem akan berhenti seperti itu. Nah, maka sistem akan memunculkan produk dengan kode tidak ditemukan jika produknya tidak ditemukan.
Lalu ke bagian selanjutnya itu ada stick stack. Nah, saya blok dulu kodenya. Nah, pada bagian stack. Nah, biar berurutan ya. Kita blok terlebih dahulu. Berarti biar berurutan, biar efisien. Nah, dari 9 sampai dari 6 sampai 7. Nah, pada bagian kode ini nah, pada bagian ke-6 dan ke-7 adalah simulasi dua struktur data yang linear, yaitu yang bertolak belakang. Nah, jadi dia tidak bisa bersatu. Nah, pada yang modul ke-6 adalah stack, yaitu tumpukan, yaitu dengan menggunakan prinsip LIFO. Apa sih itu LIFO? Last in, first out. Nah, seperti itu. Jadi barang yang terakhir di masukan itu akan keluar pertama, seperti itu. Nah, objek restock misalnya sosis jam 11 yang masuk terlihat di posisi sebagai variabel top, sehingga akan diambil pertama kali lewat operasi pop. Nah, seperti itu. Sementara di bagian modul 7 kita lihat Q. Nah, pada bagian ini itu terlihat itu data linear, di mana data masuk lewat belakang dan keluar lewat depan. Nah, jadi pada bagian Q ini, Q itu sebagai antrian, yaitu menggunakan berbasis lead vivo, yaitu yang pertama dimasukkan maka akan pertama keluar. Nah, misalnya di mana ada pesanan nomor 1 yang masuk di awal antrean, itu wajib dikeluarkan terlebih dahulu, yaitu menggunakan operasi DQ. Nah, seperti itu. Kita lihat terlebih dahulu. Nah, pada bagian char. Nah, ini menggunakan tipe datanya char. Nah, pesanan agen Jakarta, yaitu font indeks ke 0. Terus pesanan agen Bandung itu yang terakhir indeks ke 4. Nah, jadi dimulainya dari indeks ke 0, 1, 2, 3, 4. Nah, 1, 2, 3, 4. 0, 1, 2, 3, 4. Seperti itu. Lalu di bagian terakhir itu ada operasi DQ, yaitu untuk mengekstrak dan memproses antrean pertama. Lalu pada bagian 8 itu ada yang namanya pointer. Nah, pada bagian pointer itu variabel yang menyimpan alamat fisik dari RAM, yaitu menggunakan format kode %p. Nah, lalu pada bagian selanjutnya, nah di bagian 8, nah print n sama dengan pointer stok utama. Nah, pointer p itu untuk menyimpan alamat memori dari elemen dari frozen food index ke 0, dari mulai 0. Nah, lalu print itu print alamat memori produk. Nah, itu untuk mencetak alamat asli dari RAM. Nah, lalu ke bawahnya itu ada akses via pointer, kode, nama, kategori, yaitu untuk mengakses nilai internal struk dari via pointer, yaitu wajib menggunakan operator dereference. Seperti itu. Lalu ke bagian yang ke-9 itu ada namanya linked list. Nah, pada linked list sendiri,
saya mengembangkannya menjadi single linked list. Jadi satu linked listnya jadi satu single itu. Jadi kita itu tidak lagi memakai array statis, yaitu melainkan menggunakan blok memori secara dinamis dari di runtime menggunakan malloc. Nah, itu menautkan alamat menggunakan operator panah dan wajib melakukan pembersihan memori menggunakan free agar komputer atau agar sistemnya tidak error. Seperti itu. Nah, pada linked list. Nah, pada bagian 1 terlihat setelah baris print linked list sub layer baru. Nah, bawahnya kan ada node 1, node bintang N1. Nah, itu untuk mengalokasikan ukuran memori secara dinamis di RAM. Nah, lalu selanjutnya itu ada N tanda panah next. Itu untuk menyambungkan rantai pointer antar objek. Nah, seperti itu. Lalu ke bagian selanjutnya itu ada tree. Tree. Nah, tree di sini sampai sini file owner, free owner. Nah, pada bagian yang ke-10 itu menerapkan binary tree untuk pemetaan struktur organisasi secara hierarki. Jadi kita bisa membacanya menggunakan fungsi bernama inorder dengan pola pembacaan. Itu telusuri anak kiri, cetak induk, lalu telusuri ke kanan dari kiri ke kanan. Nah, jadi langkahnya seperti ini. Pada bagian pertama kan itu ada bagian inorder. Nah, inorder. Nah, itu langkah pertamanya itu turun ke sub pohon. Ibaratkan tree itu pohon, kan tree adalah pohon. Nah, itu turun ke bawah. Jadi turun ke bawah tapi ke kiri, condong ke kiri seperti itu. Lalu ke bagian selanjutnya itu ada print. Selanjutnya ada print bagian sini. Print itu untuk eksekusi data saat ini seperti itu. Lalu ke bagian selanjutnya root read itu ke kanan seperti itu. Lalu pada bagian ini, nah, tree owner, admin gudang, kasir kurir. Nah, ini dialokasikan memori dinamis untuk 3 buah node pohon seperti itu. Lalu bagian owner sini. Nah, itu ke bawahnya itu menyusun struktur pohon linear. Pada yang pertama itu admin gudang diposisikan di cabang bagian kiri, lalu kasir diposisikan cabang bagian kanan seperti itu. Lalu ke bagian selanjutnya, bagian ini order owner. Nah, itu memulai penelusuran dari mulai atas seperti itu, dari mulai atas dari induknya ibaratnya seperti itu. Lalu ke bagian selanjutnya itu ada free gudang, free kasir, free owner. Nah, seperti yang dilakukan yang biasanya tadi itu untuk membersihkan memori dinamis di bagian RAM. Lalu ke bagian selanjutnya, nah, bagian selanjutnya itu ada graph. Nah, pada bagian graph itu untuk pemetaan rute peta distribusi kurir antar cabang toko. Jadi misalnya si frozen food itu mempunyai toko. Nah, itu untuk mendistribusikan kurir antar cabang itu menggunakan tabel matriks berukuran 4x4 seperti itu. Lalu ke bagian selanjutnya dari atas sampai akhir menu main terus sampai bawah.
Nah, pada bagian ini sebagai penutup sekaligus komponen paling akhir sebagai fungsi ini, fungsi main. Nah, di sini kita menerapkan sistem proteksi tingkat lanjut. Itu kebanyakan program CPP akan langsung rusak karena terkena bug infinite loop. Jadi jika menunya diinputkan menggunakan huruf, maka sistem akan otomatis mengirimkan notif. Jadi dia tidak akan ngelup atau tidak akan error seperti itu. Kita langsung ke bagian ke peran run code. Nah, sini bersihkan terlebih dahulu karena tadi sisa dari saya mencobanya. Nah, di sini. Nah, sini terlihatlah sistem manajemen toko frozen food. Nah, di sini pada bagian pertama itu ada array. Kita misalnya klik misalnya array. Apakah muncul? Nah, error. Nah, notifikasi error. Input harus berupa angka. Pilih menu yang tersedia. Nah, di sini kita harus memilih angka dari 1 sampai 0. Seperti itu. Misalnya 1. Nah, maka akan muncul. Nah, di sini array stoknya ada 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Seperti itu. Nah, di sini pada array itu ada daftar stok produk di frozen food. Lalu ke bagian yang kedua itu ada yang namanya struct. Nah, detail elemen produk. Jadi pada produk. Nah, jadi si produk ini kan memiliki ID, nama, dan kategori. Nah, seperti itu. Di sini di struct diperlihatkan satu persatu terlebih dahulu. Seperti itu. Lalu yang ketiga, nah, ada fungsi dan prosedur. Total varian frozen food itu ada 10. Apakah benar 10? Kita lihat ke bagian atas. Sini lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, benar. Lanjut ke bagian yang keempat. Keempat itu sorting. Nama dari mulai A sampai Z. Nah, yang awalnya nah di sini kan dari N, B, S, K, S, K, C. Jadi huruf awalnya itu tidak berurutan. Nah, di bagian sorting itu mengurutkan dari mulai angka dari awal sampai Z kan A, B, C, D, E, F, G sampai Z. Nah, itu diurutkan dari mulai nama awalnya terlebih dahulu seperti itu. Bukan nama awal, nama pertama, kata huruf pertama, kedua, ketiga bukan seperti itu, tapi mengambil dari huruf pertamanya saja. Lalu bagian kelima. Nah, bagian kelima itu adalah searching, yaitu cari lewat kode ID. Nah, misalnya di sini ID-nya 208, apakah ada? Nah, ada, ditemukan. Nah, jadi kodenya ID-nya itu 208 adalah nugget ayam premium. Itu. Lalu pilih yang ke 6 itu ada 6 itu stuck, itu riwayat masuk gudang. Nah, itu ambil tumpukan teratas yaitu sosis bakar masuk ke jam 10. Tuh isi stucknya tumpukan masuk kode barcode seperti itu. Terus ada yang ketujuh yaitu antrean. Di sini antreannya yang pertama itu ada pesanan agen Jakarta, pesanan toko berkah, Bu Sinta dari awal sampai akhir. Yang ke-8 itu alamat memori produk. Nah, pada alamat ini aksesnya itu bisa via pointer, bisa kode, nama, huruf seperti itu. Lalu yang ke-9
itu untuk linked list atau alur supplier baru. Alur distribusi produk baru, itu tempura udang laut, spicy chicken wing, dumpling keju. Nah, berarti ini adanya produk baru. 10. Nah, pada yang ke-10 itu struktur organisasi in order. Nah, itu. Nah, lalu yang ke-11 itu Grab. Kita lihat Grab. Nah, Grab. Nah, terlihat cabang pusat itu A1. A1 terhubung ke cabang barat A2. Dan selanjutnya hingga ke cabang ke timur. Nah, mungkin cukup sekian dari demo project kode tentang manajemen sistem manajemen Frozen Food. Kurang lebihnya mohon maaf. Bitopik walidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.